Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada segerombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah. Menyanyi, mengamen ini kan tidak ada anjuran dalam agama Islam, malah lebih cenderung dilarang gitu kan. Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam. Sebaiknya jangan. Minta-minta itu masih ada dalam Islam. Orang minta tanpa nyanyi gitu kan. Maka itu ada dalam Islam. Kita bantu kalau orang ini. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun kita beri karena keadaan dia miskin, bukan karena itu. Dan bahasakan. Saya pernah membeli sesuatu kepada pengamen, saya bilang, Mas, saya kasih ini karena keadaan Anda ya, bukan karena menyanyinya. Karena menyanyi dalam Islam tidak boleh. Coba tunggangi, segala itu bisa dijadikan sebagai ajang dakwah. Bisa gitu kan, bisa, subhanallah, mungkin dapat hidayah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka, juga tidak ada hal manfaat di situ. Apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok, minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksakan juga kan, mereka cuma minta sukarela. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Anda mau tanya, apakah membuat barang palsu termasuk dosa besar? Iya, pasti. Karena kebanyakan kami membuat merek tembak. Tolong jelaskan hadis serta Qur'annya. Masya Allah, saya lagi dites ini. Silakan siapin pulpen sama kertas kalau gitu. Jadi emang tidak boleh, akhi. Manipulasi, kata Nabi SAW, hadis, catat, hadis riwayat Muslim. Anda tadi mau tanya, jelaskan baik. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Menipu nggak kira-kira? Kalau tembak-tembak orang punya, mereknya orang kah, apalah, menipu. Gitu kan? Manipulasi, haram dalam agama, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh ini, haram. Masuk dalam bab kezaliman, mengambil haknya orang lain. Begini teman-teman, kalau antum lagi mau melakukan satu perbuatan yang ada urusannya dengan manusia, maka izin. Kalau tidak izinkan jangan. Kalau antum tetap paksakan, tanyakan kepada diri antum, mau nggak kalau diperlakukan hal yang sama? Nggak boleh itu bajak-bajak, nggak boleh, haram, haknya orang. Kenapa antum bajak? Oh saya tidak bisa hidup kalau tidak begitu, ya susah. Dia sendiri yang vakum dirinya. Berapa antum dapat jual 7.000, 5.000, 15.000? Terus kemudian hisapnya hari kiamat. Hati-hati teman-teman, yang kita zalimin itu tidak akan menerima rupiah di hari kiamat, nggak laku lagi rupiah. Yang diambil pahala. Hadis yang kedua, berhubungan dengan kezaliman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, hadis Bukhari, ya, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Zalim apa? Mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Ini zalim. Termasuk tadi kita mengambil, menembak, mengambil gambar orang lain, mencontohi, menciplak, padahal itu tidak ada haknya, nggak boleh, ya jangan. Gitu kan? Saya pernah mau buat baju koko teman-teman sekalian, saya akan kembali ke hadis itu nanti. Kemudian saya tahu konveksinya di Surabaya, saya datangin teman-teman, saya beli tiket, Allah mudahin dari rezeki, alhamdulillah saya berangkat, saya bicara baik-baik, akhi, saya sudah beli produk antum, baik, saya cocok, bisa nggak kalau saya mau pasang merek saya, tapi barang-barang antum, bisa nggak kira-kira supaya saya jual market saya? Oh bisa, nggak apa-apa. Tinggal pesan sekian kodi, maka bisa. Selesai urusannya. Kenapa harus tiba-tiba buat palsukan orang punya? Untuk apa? Bisa ngomong kok kan. Halal tuh, dari situ halal sampai kapanpun. Kan gitu. Malah enak ditawarin sama dia, boleh jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih produk, busnya dibuatin. Kenapa nggak buat yang enak-enak saja? Untuk apa buat masalah nih? Saya heran ini banyak orang suka buat masalah. Nggak ada masalah, lahirkan masalah untuk apa ini? Gitu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Gak boleh ambil hak orang lain, gak boleh menciplak, gak boleh ini, gak boleh kecuali dengan izinnya, gak boleh. Zalim, zalim kan berarti mengambil haknya orang lain kan. Kita kalau bajak-bajak, kita kalau buat-buat, akhirnya produk orang jadi kurang dong penjualannya. Makanya antum inovasi sendiri, buat. Kenapa harus ambil haknya orang lain? Salah satu judul yang antum ikutin ceramah saya di YouTube itu ada, saudaraku, nyari rahasia rezekimu. Tapi ada edisi yang terbaru yang saya sempat tambahkan. Dulu itu cuma 10 kiat gitu kan. Sekarang ada sampai 20 kiat. Di antaranya adalah ada di situ inovatif dan kreatif dan inovatif. Harus orang muslim begitu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud,
Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia buat satu perbuatan dia menguasainya. Ulama hadis panjang lebar rincikan masalah itu. Seorang muslim dianjurkan selalu inovasi, inovatif dia membuat apa. Lihat orang lain buat, dia juga berpikir bagaimana bisa buat. Memang jangka pendek dia tidak cepat bisa dapat keuntungan, tapi jangka panjang produknya akan dikenal. Tapi jangan buat masalah, jangan selalu lahirkan hal-hal yang tidak diperlukan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian beriman dengan iman yang satu, semuanya sama. Kata sebagian ulama hadis seperti Nabi Muhammad SAW, semua beriman, semua jin dan manusia tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Dan kalau seandainya hai hamba-hambaku jin dan manusia, kalian semuanya miliaran jumlahnya, kalian semua kufur dengan satu kufur, semua seperti Fir'aun, kata ulama hadis. Kufur, mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau seandainya kalian berkumpul di sebuah lembah dan kemudian kalian semuanya minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing apa yang dia minta, tidak akan mengurangi kekerajaan dan kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan dan diangkat, tidak berkurang sedikit pun. Allah SWT maha kaya, teman-teman sekalian. Manjalah dengan Allah, minta sama Allah, Allah kasih itu. Kita cuma tidak mau merengek, gitu kan? Hasan Basri rahimahullah pernah melihat lewat di depan rumah ada seorang ibu lagi marah sama anaknya. Ibu ini marah-marah sama anaknya, dipukulin, dikeluarin dari rumah, ditutupin pintu. Lalu anak tersebut sambil menangis, ibu maafin, ibu begini. Hasan Basri perhatikan depan rumahnya terus, anak itu nangis-nangis sampai anak itu tidur, taruh tangannya di tangga terus sambil tidur. Hasan Basri menangis. Orang-orang sebelahnya heran, kenapa anda menangis imam? Kiai, orang besar nih, ulama besar. Kenapa anda menangis? Dia bilang, kalau seandainya saya dan kalian ini di hadapan Allah seperti anak itu, pasti akan diberikan oleh Allah. Ngerengek di depan pintunya Allah. Terbukti, memang setelah itu Hasan Basri lihat dan teman-temannya lihat, ibunya membuka pintu sambil menangis menggendong anak tersebut dimasukkan tidur di dalam. Kalau seandainya kita seperti itu dengan Allah, manja, merengek, belum dikasih, makin manja sama Allah. Makin besar pahalanya, makin besar juga peluang yang dikasih. Cuma sayangnya kita ini selalu putus asa, buru-buru. Ini salah teman-teman sekalian, harusnya kita faham masalah ini. Pak Ustaz, saya seorang wanita yang berusia 48 tahun dan sudah tidak haid lagi. Saya terkadang menerima tamu anak saya yang lain jenis tanpa mengenakan hijab. Dan saya juga suka bertemu dengan supir jika di rumah tanpa hijab. Apakah saya berdosa dalam hal ini? Jadi sebenarnya bukan indikasinya sudah tidak haid atau manufos, ya. Indikasinya itu dalam hadis disebutkan atau dalam Al-Quran juga ada ayatnya, bagi wanita-wanita yang sudah tidak ingin lagi menikah, ya, atau sudah tidak mampu untuk menikah. Jadi tidak ada syahwatnya, gitu kan? Tidak ada kebutuhan mutlak seperti kalau kita lihat nenek-nenek yang sudah tua, gitu kan? Emang dia sudah tidak butuh sama laki-laki dan tidak mungkin lagi ada laki-laki yang mau nikah dengan dia, karena tidak ada sesuatu yang bisa menarik laki-laki untuk itu kan? Sehingga akhirnya dia pada saat buka hijab tidak berpengaruh. Nah ini keadaannya dibolehkan, gitu kan? Karena kesian kalau seorang nenek yang sudah bungku harus tutup hijab lagi kalau ada laki-laki, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu hukumnya. Tapi kalau perempuan itu manufos, mau 48 atau 50 tahun atau bahkan mungkin ada 55 tahun, orang-orang kemudian dia masih punya syahwat dengan laki-laki, gitu kan? Dia masih bisa saja dilamar oleh laki-laki lain, masih butuh dengan lawan jenis, maka tetap di sini kewajiban hijab berlaku, kewajiban hijabnya berlaku, gitu kan? Tapi masalah interaksi itu bisa saja, tidak ada larangan dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain berinteraksi dengan Anjasyah. Anjasyah itu salah satu supir Nabi SAW. Kalau kita sekarang katakan supir ya, yang memegang unta Nabi dan membawa istri Nabi kalau punya hajat, gitu kan? Mereka interaksi, tapi interaksinya sebatas yang dibolehkan dan itu bukan berduaan, karena yang dilarang interaksi sifatnya khalwat. Tapi kalau umum itu tidak ada masalah. Nabi SAW pernah lagi jalan dengan sahabat dalam hadis Bukhari. Ada seorang ibu dari Ansar tiba-tiba butuh dengan Nabi. Kemudian dekati Nabi mengatakan, ya Rasulullah saya ingin bicara 4 mata dengan anda. Lalu ibu itu menyeberang dan diikuti oleh Nabi SAW, gitu kan? Lalu Nabi SAW tundukkan pandangan beliau mendengar hajat ibu itu. Sampai selesai baru Nabi SAW menyeberang lagi. Bertemu dengan sahabatnya lalu jalan. Tapi dalam riwayatnya tidak disebutkan apa hajatnya. Karena sahabat juga tidak bertanya. Tapi Nabi SAW melakukan itu di depan umum, ya. Seperti kalau ada seorang ibu bertanya di pengajian, atau memang ada hajat tertentu, gitu kan. Atau interaksi misalnya dalam jihad. Beberapa sahabiat itu mengobati luka-luka sahabat Nabi laki-laki, interaksi terjadi. Tapi dalam keadaan-keadaan yang memang dibolehkan dalam agama Islam. Apakah setiap muslim wajib berjihad di Syria dan Palestina? Tidak. Sifatnya bukan wajib, tapi
Fardu kifayah maksudnya tidak wajib ain ya. Karena ada wajib, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain artinya kewajiban, kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Fardu kifayah artinya wajib tapi akan cukup dengan sebagian orang lakukan. Jadi bagi kita semua ini umat Islam di seluruh dunia sifatnya fardu kifayah. Wajib tapi sudah gugur kewajiban itu dengan sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Sama dengan sholat jenazah. Dia akan sifatnya fardu ain, wajib secara ain, secara individu, itu bagi orang yang sedang berada di lokasi itu. Kayak di Palestina, masyarakat Palestina, Syria, masyarakat Syria, itu tetap mereka fardu ain. Gimana hukumannya kalau ibu dari Islam terus jadi Kristen? Maksudnya apa ini? Bagaimana hukumnya kalau ibu dari Islam lalu menjadi Kristen, lalu balik lagi ke Islam? Dibolehkan dalam Islam kalau ada seseorang yang murtad ke agama lain, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia murtad lagi, dia masuk Islam, kesempatannya 2 kali. Kalau sudah yang ketiga kali sudah nggak ada lagi ceritanya, sudah nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau masih 2 kali, Allah alam, yang saya tahu dalam Al-Quran diceritakan atau disampaikan boleh. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan? Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan, Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu, dipanggil kembali. Kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan atas ma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau la ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insyaallah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan, kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Apakah pemerintah yang seharusnya melakukan hukum tersebut? Lalu bagaimana dengan fenomena banyaknya dukun yang merajalela di tanah air, bahkan sampai diiklankan di surat kabar? Tentu pemerintah ya. Yang saya tahu pemerintah, jadi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan itu. Saya yakin insya Allah salah satu hal yang paling banyak membuat kekacauan di Indonesia itu penyanyi-penyihir. Sehingga orang yang jadi preman berani karena dia punya jimat, dianggap dia punya kekuatan, gitu kan. Orang yang mau mengganggu rumah tangga orang gampang, tinggal bermain di sihir, gitu kan. Orang yang mau lari usahanya, pergi ambil pelaris. Jadi memang pesihir ini banyak, makanya harus diberhentiin, pemerintah harus turun tangan. Dan harusnya ini selalu disampaikan, dibahasakan. Siapa yang bisa membahasakan kayak saya sekarang membahasakan melalui media kita. Ini yang saya mampu lakukan di YouTube misalnya, di teman-teman ini atau teman-teman hadir di sini sampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang kita bisa lakukan dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemerintah kita. Ini harus diberhentikan, nggak boleh tidak ini. Nggak boleh, ini berbahaya sekali, ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana Islam memandang eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam aturan perundang-undangan saat ini, seperti contohnya hukuman mati yang dilaksanakan kepada para tersangka pelaku pengedar narkoba beberapa waktu yang lalu? Apakah itu termasuk dalam pasal pembunuhan dalam dosa besar? Tentu saja tidak, ya. Tidak, setahu saya tidak. Karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka itu boleh dibunuh dalam Islam. Cuma memang proses pembunuhan Islam kan ada kisos, ya, dipenggal kepala. Sebagian ulama fikih mengatakan kisos kepala ini apakah hukumnya mutlak pakai pedang atau boleh dialihkan dengan cara yang lain, gitu kan? Itu khilaf diantara ulama tentang masalah itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan intinya dia dieksekusi mati. Sebab kalau dia mati maka akan selesai kejahatannya, gitu kan? Sebuah negara melakukan dengan penembakan maka itu bukan berarti membunuh, bukan dosa besar. Pemerintah nggak berdosa karena memang eksekusinya harus begitu. Apalagi memang dalam hukum syar'i orang yang sudah menyebar kerusakan memang dipenggal, gitu kan? Memang dibunuh. Maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi lebih sesuai dengan sunnah kalau dia pakai kisos, ya, dengan pedang. Di masjid ana yang sudah sunnah jika ada kajian selepas maghrib, selepas isya, kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu. Biasanya sampai 45 menit. Jadi sekitar jam 8 baru sholat. Apakah dibolehkan menunda isya? Ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya, ya. Tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini. Jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin. Bagaimana hukumnya memeriksa diri ke dokter spesialis yang berbeda jenis kelamin dan dokter tersebut harus melihat aurat kita, bagian sensitif dalam pemeriksaan tersebut. Cari dulu dokter yang lain, gitu. Alhamdulillah banyak gitu. Cuma kadang-kadang kita malas gitu ya, atau gengsi. Banyak dokter perempuan, masya Allah di Indonesia kalau kita lihat masuk kampus kedokteran itu penuh, mungkin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kenapa harus cari dokter laki-laki? Kan banyak gitu. Apalagi harus buka aurat. Walaupun ulama mengatakan dibolehkan dalam keadaan darurat. Karena dalam pengobatan itu ulama mengatakan sama hukumnya dengan jihad. Kan waktu Nabi SAW jihad kayak perang Badar, perang Uhud, semua peperangan Nabi itu ada sahabat-sahabat yang ikut. Gunanya mereka sahabat ini untuk mengobati sahabat-sahabat laki-laki yang kena luka. Kan gitu. Jadi kalau luka mereka yang jahit, mereka yang tutup, mereka yang bersihkan. Perempuan-perempuan ini kena yang laki-laki ini sibuk perang. Ulama menarik dalam pengobatan sama darurat. Tidak ada dokter yang bisa kasih melahirkan perempuan, maka harus dokter laki-laki. Apa boleh buat? Tapi kalau masih ada bidan, masih ada dokter perempuan, kenapa harus? Ya gitu. Namanya muru'ah itu. Apa itu muru'ah? Menjaga kehormatan agama, gitu kan? Kalau masih bisa makan duduk, jangan makan berdiri. Kalau darurat, nggak bisa lagi, harus makan berdiri. Apa boleh buat? Nggak ada tempat duduk. Tapi kalau tempat duduk, dapat pahala duduk makan. Namanya muru'ah, menjaga kehormatan agama. Maka cari lebih baik yang sejenis gitu. Kalau kita minum air tape kalau nggak banyak apa itu tergolong khamr? Tergantung. Tape ini ditanyakan kepada orang yang membuatnya. Saya pernah tanya kepada orang-orang yang membuatnya, seperti apa sih pemahamannya, rasanya waktu awal dimasak dan setelah beberapa hari. Kalau dari jawaban mereka, Allahu a'lam. Kalau saya pribadi saya tinggalkan. Kalau saya pribadi karena minimal syubhat. Dan antum tanyakan pada diri antum, kalau saya tidak makan kenapa? Enggak ada masalah. Walaupun itu favorit kita ya, karena minimal masuk dalam bab syubhat. Tapi kalau seandainya tanyakan, saya pernah tanyakan, Pak ini kalau dimasak, kebetulan saya mampir di Tol Cikampek pada saat ada saya taklim, kemudian ada penjual di kiri kanan, saya sempat tanyakan, ini bagaimana sih pembuatannya ini mengandung memabukkan enggak Pak? Bahasa, karena mereka biasa yang buat tahu itu. Ini kalau baru dimasak Pak, dia bilang tidak berpengaruh. Kalau baru dimasak, tapi kalau sudah tertinggal beberapa hari, terkena udara, maka ini memabukkan, gitu kan? Maka kalau dari perkataan mereka ini, yang jelas berarti kalau awal-awal dibuat belum mengandung, ya, belum memabukkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia disimpan, seperti masalah anggur misalnya, anggur itu kan halal buahnya. Tapi kalau dia difermentasikan dan akhirnya beralkohol, ya kan? Jadi haram. Minuman keras zaman Nabi SAW dari anggur, anggur kemudian yang sudah dikeringkan juga kismis halal. Tapi kalau kismis sudah direndam di air, dibiarkan sampai berapa hari, kemudian sampai berbusa beralkohol, jadi haram, jadi memabukkan. Dan dia manisnya agak berbeda gitu kan, berubah. Maka ini dikatakan para ulama dalam buku-buku fikih, ini rasanya berubah. Rasa berubah dari rasa yang sebenarnya, itu berarti sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang mengkhamarkan atau memabukkan, maka semestinya dihindari. Bagaimana hukumnya pajak dalam Islam? Apakah negara Saudi sekarang ikut menerapkan hukum pajak dikarenakan
mengikuti negara barat jika tidak ada pajak dalam negeri Islam diperoleh dari mana dana dalam menjalankan roda pemerintahan. Teman-teman sekalian, masalah dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali kalau strateginya sama dengan Nabi SAW. Nabi SAW kalau ingin membentuk pasukan jihad, ingin berbagi-bagi sedekah, apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan. Nih ada saudara kita kalian yang sedang butuh si fulan, menyumbanglah. Ya, Nabi SAW kadang-kadang membuka jubah beliau menaruh, lalu orang-orang pada menyumbang di situ. Lalu kemudian Nabi SAW berikan kepada mereka. Sukarela. Tidak ada penentuan persentasenya, tidak ada paksaan. Nah ini lain. Ini lain. Ini boleh dalam Islam. Nanti dalam bahasan dosa besar kita ada namanya maks. Maks itu pajak atau pajak lah umumnya. Apakah itu pajak diambil dari masyarakat secara paksa atau pajak diambil dari bea cukai barang-barang yang masuk. Di zaman Nabi SAW orang masuk keluar masuk Madinah, masuk di negara Islam tidak ada sama sekali bayar apa-apa. Ini orang pergi rekreasi sama keluarganya ke Eropa, belanja. Lebih dari $1.000 atau berapa dolar harus bayar. Apa urusannya? Orang beli barang dari keringatnya dia. Dia beli produk yang dia mau. Kenapa Anda ambil? Apa urusannya gitu? Kan mestinya nggak boleh. Pasti kalau mau tahu itu paksa atau tidak, tanya. Dia mau bayar nggak? Kalau dia nggak mau bayar berarti itu jelas dipaksa berarti. Gitu kan? Ini nggak boleh. Nah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan jadi orang akhirnya biarin aja sudah. Karena terpaksa. Tapi kalau disuruh pilih orang tidak mau. Mestinya memang tidak boleh. Gitu kan? Kalau apakah Saudi menggunakan pajak? Setahu saya tidak ada pajak di sana. Setahu saya, gitu kan? Tidak pernah saya selama di sana tuh makan restoran 50 rial, 55 rial misalnya, tambah 10%. Tidak pernah. 50 rial, 50 rial. Notanya itu kita bayar. 10 rial, 10 rial. Belanja apapun, beli baju, beli apa semua tidak ada pajak sama sekali, gitu kan? Tidak ada pajak sama sekali. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kalau dari mana pemerintah hidup kan banyak. Dari zakat. Zakat harta boleh dikelola oleh pemerintah. Di zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zakat masyarakat distor kepada pemerintah. Pemerintah lalu memberikan kepada orang yang tidak mampu. Gitu kan? Perniagaan dimudahkan. Tidak ada peraturan-peraturan ketat kecuali yang melanggar agama. Dimudahkan. Ya, pada saat Abdurrahman bin Auf membebaskan sebuah tanah di Madinah, di zaman Nabi SAW, beliau bebaskan. Tanah itu padang pasir, gitu kan? Milik seseorang. Dan akhirnya dia mengatakan saya ingin bebaskan, kerjasama sama orang yang punya tanah, saya mau buat pasar nih. Kata dia baik silakan, kita bagi hasil. Dibuatlah sama Abdurrahman bin Auf kotak-kotak dari tanah liat, seperti kalau kita sekarang kios-kios gitu. Setelah jadi pasar, Abdurrahman iklankan, siapa yang mau pakai pasar ini silakan gratis. Silakan gratis. Kalau ada pun yang mau menyumbang sesukanya, silakan. Maka orang-orang pada pindah, hidup jadi pasar baru di situ. Akhirnya orang-orang kena merasa ada transaksi jual beli, mereka dengan sukarela memberikan kepada Abdurrahman dan akhirnya memberikan Abdurrahman harta yang sangat banyak sampai berpeti-peti emas didapatkan dari pasar itu. Tadinya pasar itu cuma disukarelakan. Banyak dimudahkan perdagangan, perniagaan dimudahkan, gitu kan. Jadi masyarakat tuh hidup. Saya tahu sekarang Cina misalnya, dia pemerintahnya memetak-metak wilayah itu, misal wilayah ini khusus untuk kain misalnya. Kayak kita contoh misalnya Malang. Malang ini apa sih spesialisnya? Mungkin orang ahli jahit misalnya. Baik, pemerintah subsidi di sana dana, semua yang berhubungan dengan jahit-jahit, pabriknya segala kain ditaruh di sana. Udah. Seperti itu. Teman-teman saya mengatakan kalau kami sekarang datang ke Cina, kalau dia memang di paspornya tertulis businessman, memang dia pedagang, pengusaha, maka di bandara sudah dijemput tuh. Pemerintah Cina jemput di bandara. Ditulis namanya. Padahal orang dia bilang saya tidak kenal, tapi sudah ditahu. Dari data visa sudah ditahu kalau ini profesinya orang seperti ini. Dijemput, Anda mau apa nih? Oh saya mau pabrik kain misalnya, ditunjukin. Saya mau ke sini, ditunjukin. Begitu. Jadi langsung dibawa dan akhirnya hidup suasana itu. Hidup suasana transaksi jual beli, akhirnya bisa menguasai dunia. Banyak sumber-sumber, gitu kan.
Jadi pemberdayaan masyarakat dalam hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan masyarakat itu bisa. Indonesia ini negara yang luar biasa kayanya, luar biasa kayanya. Cuma sayangnya beberapa ya elemen saja yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu kalau mereka bertanggung jawab hari kiamat yang menyalahgunakan masalah itu. Di beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat tarawih dua kelompok, yang mana jemaah yang 11 rakaat gabung dengan yang 23 rakaat. Sampai rakaat ke-8 jemaah yang 11 rakaat melaksanakan witir terlebih dahulu dengan imam yang baru. Sementara jemaah yang 23 rakaat menunggu sampai selesai sholat witir. Dan setelah itu imam jemaah yang ke-23 rakaat melanjutkan sampai selesai. Bagaimana hukumnya hal yang seperti ini Ustaz? Apakah jemaah yang melaksanakan witir yang terlebih dahulu akan mendapatkan pahala sholat semalaman? Ini insya Allah dua-duanya nggak ada masalah. Ya, perilaku ini boleh-boleh saja karena semuanya sunnah. Dan dua-duanya memang ada dalam sunnah-sunnah agama kita gitu kan, perintah Nabi SAW dan ada juga perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ulama mengatakan boleh mengerjakan 11, boleh mengerjakan 2 rakaat malah. Kalau sholat sunnah, gitu kan bebas. Dia kerjakan 11 kemudian dia witir lalu dia bubar itu boleh saja. Kalau misalnya dia bubar dengan imam yang baru, ya, imam yang memang cuma menyelesaikan 11 dan dianggap selesai pada saat itu, Allahu a'lam, mudah-mudahan kita berharap dua-duanya mendapatkan pahala semalam suntuk gitu kan. Tapi saya sarankan kalau anda punya kekuatan, punya kemampuan, sholat aja 23, nggak ada masalah gitu kan. Atau sekalian cari masjid yang memang dasarnya cuma 11 rakaat, jadi sudah tidak ada lagi syubhat. Kalau tidak kita ragu ya, yang mana kira-kira mendapatkan pahala semalam suntuk nih, apakah imam pertama atau imam kedua gitu kan? Tapi yang jelas hadis menjelaskan sampai imamnya bubar gitu. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan? Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, masya Allah saya tahu orangnya, masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut. Dan saya tidak tahu, yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz, saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan, dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang, saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustadz. Gara-gara ikut pengajian Ustadz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang, sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini, karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan, pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese non Muslim. Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang ditahu ini, bapak ini adalah murid saya, salam dari saya dan bilang, kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua, orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW, perintah agama, seorang Muslim menjalankannya.
Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performa? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan? Islam melarang, Anda juga Muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan? Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor, jelasin. Ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama. Persepsi dia itu bagus, kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita, langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu, juga ini jenggot ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, enggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Nggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Saya ingin membuat komik dengan tujuan dakwah. Bolehkah saya melakukannya? Padahal dalam komik itu saya gambar makhluk hidup. Afwan keluar dari tema. Baik. Kalau saran saya, nggak usah. Saran saya, Anda berdakwah dengan cara lain. Insya Allah tanpa gambar komik pun bisa. Tapi kalau antum harus lakukan, yang minimal pendapat kata ulama dibolehkan kalau tidak sempurna. Misal wajahnya tidak ada, ini tuh. Jadi misalnya gambar orang sholat, memang wajahnya kosong, tapi ada garis, ada tangan, ada ini, semua itu masih dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam masalah pendidikan itu dibolehkan. Tapi ini pendapat ya. Kalau antum mau lebih aman akhi dan ukhti, sabda Nabi SAW berat loh. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelukis tuh, penggambar. Berat hari kiamat, untuk apa? Nggak usah lah, gitu kan? Coba cari kerjaan yang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa ya, kita punya banyak tempat-tempat kursus keterampilan, banyak. Kan ya? Tinggal masuk, pengen apa? Masuk kursus 6 bulan, sudah ahli tuh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau komputer, mau apa? Saya nggak pernah belajar ekonomi sebelum teman-teman sekarang. Saya masuk di salah satu tempat kursus, saya belajar manajemen, belajar akuntansi. 6 bulan alhamdulillah sudah bisa, gitu kan? Selesai, bisa kita kuasain kok. Apa yang kita belum bisa masuk. Jadi banyak keterampilan yang bisa kita kembangin, banyak. Dan saya sarankan supaya potensi antum tidak terbatas, kembangin dengan cara terus mengikuti keterampilan yang ada. Coba kembangin, jangan vakum. Oh saya kalau tidak kembangin ini saya tidak bisa berkembang nanti. Tidak, coba yang lain, coba baca, coba. Patah bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif. Coba, kau akan tahu. Ini belum coba, belum apa-apa, enggak deh, enggak usah, enggak bisa. Harus belajar. Ustaz, apakah boleh melihat aurat sama jenis yang bukan mahram saat berganti pakaian atau mandi bersama karena keterbatasan tempat? Mohon penjelasan. Ini ada batasannya. Kalau laki-laki sama laki-laki tetap tidak boleh memperlihatkan pusar sampai lututnya, gitu kan? Ini ada batasannya. Ini umumnya sudah disepakati jumhur ulama. Karena memang hadis-hadis melarang laki-laki atau menyampaikan kalau aurat laki-laki itu cuma perutnya, pusarnya sampai lututnya. Kalau perempuan itu, kalau sesama jenisnya,
lawan jenis pun itu berarti lebih aula ya, lebih harus gitu ya. Kalau sesama jenis, maka ulama khilaf di antara mereka tentang masalah perempuan dengan perempuan. Batasannya di mana? Ada yang merincikan kalau sesama muslimah itu masih dibolehkan kalau dalam hal-hal darurat, kecuali sau'atai. Sau'atai itu adalah bagian dada dan bagian kemaluan, gitu kan? Sebagian ulama merincikan meletakkan kain di atas dadahnya, kemudian menjatuhkan sampai ke perutnya, gitu kan? Dan dari perutnya sampai ke pahanya. Sehingga itu tidak boleh kelihatan bagi siapapun, termasuk muslimah, gitu kan? Nah, kalau non muslim, maka yang boleh kelihatan Allah alam yang paling rajih itu hanya bagian leher ke atas, ya, kepala, leher, kemudian telapak tangan dan betis ke bawah. Ini dibatasi oleh para ulama karena memang waktu turunnya ayat-ayat hijab melarang itu, para muslimah pada saat bertemu dengan ya hamba sahaya mereka, ya, atau budak-budak mereka yang wanita itu yang non muslim, ya, mereka mulai menutupnya, mereka mulai membatasinya dengan cara memperlihatkan telapak kaki, telapak tangan dan bagian leher sampai ke kepala. Allahu a'lam. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan, lebih baik jangan. Karena Sadaqallahul Azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah Maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah Maha benar gitu. Saya bekerja di kantor pemerintah khusus perizinan perusahaan. Ada perusahaan bir akan membuka usaha, izinnya lengkap dan layak mendapat izin usaha. Bagaimana saya bersikap? Karena memang perusahaan bir ini memenuhi syarat, tapi saya takut dosa. Ya jangan dipenuhi, nggak boleh. Kalau anda tanda tanganin berarti anda punya andil di situ. Ya, jadi memang sebaiknya jangan. Jawabannya begitu. Tidak mungkin saya bilang nggak apa-apa tanda tanganin aja. Ya, tidak mungkin haram. Saya tanggung jawab hari kiamat. Tidak mungkin. Kan itu. Haram dalam agama Islam. Tidak boleh. Dan anda tanda tanganin konsekuensinya berarti anda punya andil di situ. Maka jangan dilakukan. Saran saya begitu. Jangan cuma karena dia layak dapat izin. Semua bisa layak dapat izin. Tempat perzinahan pun layak. Dia penuhi semua surat-surat bisa. Tapi Allah haramkan gimana? Nggak mungkin ya. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat. Boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat. Dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat. Wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Ya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Bagaimana hukum memajang ayat Al-Quran di rumah? Apakah diperbolehkan? Saya menemukan ada sebagian orang menyanggah kali ya. Hal tersebut bisa menganggap hal tersebut bisa mencegah syaitan masuk. Apakah dengan memajang ayat Al-Quran tersebut dengan niat seperti ini diperbolehkan? Kalau hanya sekedar pajangan ditaruh dengan niat memang itu simbol, kalau ini rumah orang Islam misalnya, masih ada pendapat ulama yang membolehkan, masih ada. Tapi keyakinan bahwasanya bisa mengusir syaitan ini tidak ada sama sekali. Saya sudah kasih contoh tadi. Sebesar apapun tulisan ayat kursi di rumah kita, setebal apapun dan sebagus apapun Al-Quran yang kita taruh di kepala antara kita dengan istri di ranjang, tidak bisa mengusir syaitan, gitu kan? Nggak bisa. Kecuali dibaca, baru bisa. Dibaca baru berpengaruh. Pak Ustaz, semisal pilot di hadapan pilihan untuk memasuki awan yang cukup berbahaya atau mencoba kembali ke bandara, asal dengan keputusan apabila balik ke bandara maka jadwal penerbangan akan kacau, sedangkan apabila masuk ke awan maka dapat membahayakan penerbangan. Namun dalam pandangan pilot memasuki awan tersebut adalah pilihan yang lebih baik karena si pilot merasa masih bisa mengendalikan pesawat. Namun yang terjadi ternyata pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia. Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih
dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan, maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali, 2 kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya. Dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu, dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil resiko. Masalah kacau jadwal ya, memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh. Sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah, gitu kan. Orang kalau lagi badai walaupun kacau di bawah, diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau, karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh kan gitu. Jika di lingkungan rumah kita ada 3 masjid atau lebih dan ada 1 masjid yang sudah sunnah dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi safnya. Jadi pahalanya lebih banyak karena safnya sempurna. Lalu saya dibilang keluarga ekstrim, seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjid lainnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Nggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli perkataan orang nanti jadi kacau semua. Selama itu benar, jalanin, nggak usah ragu dan nggak usah peduli dengan orang. Karena kalau kita peduli dengan orang, sementara kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran, kita akan kacau semuanya. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga, gitu kan? Harus punya prinsip. Saya pernah ajarkan, kalau kita diajak sama teman-teman makan di satu restoran, ada makan nasi goreng, kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng. Walaupun teman-teman suruh nasi goreng, enggak, saya mau mie goreng aja. Nanti saya incipin punya kamu, nggak apa-apa, gitu kan? Mesti punya prinsip. Nanti supaya kita ikut. Kalau enggak, suami kamu tuh begitu ya, langsung ribut sama suaminya. Istri kamu tuh begitu ya, kamu tuh tetangga bilangin begini, tadi si fulan bilang begini, terpengaruh. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, ingat, rumah tangga ini saya, kamu dan anak-anak. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Instruksi dari saya. Orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan sesuatu, harus saya yang ambil keputusan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng. Kalau enggak jadi kacau semua nih. Apa hukum laki-laki pakai cincin? Bahan cincinnya bukan dari emas. Apakah itu meniru wanita? Nggak apa-apa, nggak masalah pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin dan itu dibolehkan dalam agama Islam. Tapi dijauhi emas. Dan termasuk adabnya nggak boleh pakai cincin di 2 jari ini. Pakainya di sini sama sini boleh. Bahkan Nabi SAW sunnahnya memakai di jari kelingkingnya. Kalau ini nggak boleh, telunjuk dengan jari tengah nggak boleh. Karena ini menyerupai kaum Lut. Kaum yang suka lakukan homoseksual dulu itu ciri khasnya mereka pakai cincin di 2 jari ini, maka dianjurkan untuk dijauhi. Disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu. Dan jauhi masalah emas ya. Ustadz, apakah kalau kita menggunakan produk-produk dari Israel, kita sama saja mendukung atau membantu mereka membunuh orang Islam di Palestina? Mengingat banyak sekali produk-produk dari Yahudi yang ada di lingkungan kita. Haruskah kita boikot? Lebih baik. Tentu itu lebih ideal. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram, gitu kan? Haram untuk mengkonsumsi. Selama itu halal, masih halal dalam agama kita. Dan kita tidak tahu apakah itu memang semua dananya dipakai untuk begitu atau tidak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lebih aman kalau kita tahu mereka sedang memerangi kaum muslimin, maka berhentilah untuk membeli produknya. Beli produk kaum muslimin. Kenapa harus beli produk non muslim kalau ada masih muslim yang punya, gitu kan? Jadi kita lebih baik alihkan ke kaum muslimin ya. Bagaimana kalau ada orang nifas tapi bayar puasanya dikerjakan sama orang lain dan orang itu dibayar, bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak pernah dalam Islam ini ada orang puasa bisa dibayar. Yang ada hanya dalam masalah haji dan umroh ya. Kalau ibadah lain tidak boleh. Jadi puasa harus orang yang melakukan. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah karena nifas tadi termasuk orang yang punya udzur. Orang punya udzur. Jadi setahu saya tidak boleh ini. Baik orang yang mengambil jasa uangnya ataupun orang yang menyuruhnya. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi SAW. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan.
Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini nggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Kayak gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu. Ya. Dengan 3 lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, lebih amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak. Tinggal bayar. Enggak perlu beli bensin, enggak urus mobil, enggak urus apa-apa. Gitu kan? Enak fasilitas. Ada sedikit rezeki, naik taksi. Sekarang Masya Allah ada banyak. Tidak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini sebenarnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Bagaimana hukum fotografi dalam Islam? Dan bagaimana hukum menyimpan dan memajang foto? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi fotografi dalam Islam boleh, kan gitu. Boleh kalau kita bicara masalah hukum globalnya, boleh. Tinggal rincian para ulama. Kenapa dikatakan boleh? Karena disebutkan seperti misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berijtihad, beliau mengatakan ada bedanya antara foto dengan lukisan atau patung. Kalau foto itu seperti seseorang sedang melihat dirinya di kaca, kemudian diciplak, gitu kan? Makanya beda dengan lukisan yang digambar dan beda dengan patung yang dipahat, gitu kan? Dibuat. Nah, jadi berbeda. Beliau mengatakan itu. Tetapi ini secara umum globalnya. Jadi beliau mengatakan fotografi boleh saja diletakkan di ijazah, diletakkan di KTP, diletakkan di paspor, gitu kan? Sesuatu yang darurat memang tidak ada masalah. Tapi beliau sepakat dengan jumhur ulama yang sebenarnya melarang untuk foto mutlak, gitu kan? Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat saja. Maka mereka semua sepakat, saya tidak temukan ada khilaf di antara mereka tentang tidak bolehnya menyalahgunakan fotografi pada hal yang haram. Seperti misalnya wanita foto dengan kondisi kelihatan auratnya sehingga orang-orang lain bisa lihat, atau memajang foto di dinding-dinding rumah atau di masjid. Ya, ini semua adalah larangannya, adalah larangan. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung dan ada anjing tidak akan dimasuk oleh malaikat, gitu kan? Lalu kenapa harus memajang foto-foto di rumah? Kalaupun darurat ada foto tertentu yang Anda harus butuhkan untuk KTP, untuk SIM segala, ditaruh di laci, gitu kan? Ditaruh di laci sehingga tidak perlu dipajang. Karena berat konsekuensinya tidak bertemu dengan masuknya malaikat. Saya sarankan Anda yang bertanya membaca buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Nah, itu ada. Pernah saya bawa contohnya waktu itu. Kalau Anda mau juga nanti insya Allah Selasa depan saya coba bawain. Itu ada buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Saya sarankan Anda membaca itu sehingga lebih jelas. Ya apa saja yang tidak boleh dan bagaimana menata rumah yang islami. Anda mau tanya apa kita bila dapat hadiah barang, uang atau ditraktir makan oleh teman. Tapi teman Anda bisnis restoran yang punya alkohol. Terus bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan uang haram? Tapi Anda sudah taubat. Apakah barang-barangnya masih bisa dipakai karena Anda butuh? Ya. Tentu saja kalau seandainya seseorang itu punya pendapatan satu sumber saja, dari zina misalnya, dari khamr misalnya, satu sumber saja, maka haram secara mutlak memakan hasil traktirannya atau hadiah yang dia berikan. Tapi kalau dia masih punya sumber penghasilan yang lain, maka ulama mengatakan masih boleh. Sumber penghasilan lain yang halal ya, misal warisan, misal dia punya bisnis yang lain, pakaian lah atau apa, itu berarti masih bisa, tidak ada masalah. Kecuali dia bilang dengan jelas,
ini yang saya belikan kamu makanan tadi hasil jual bir 2 botol. Nah itu nggak boleh, gitu kan? Jelas dia ungkapkan itu, ini memang dari situ. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Setahu saya, Allah alam. Kalau barang-barang yang pernah diambil dari uang haram, tergantung. Kalau hanya pendapatan haram, hasil riba, gitu kan? Atau pernah dikasih oleh orang, sementara kita tahu itu sumber haram juga sama dari riba, maka ini hukumnya setelah taubat tidak ada masalah, dipakai sama dia. Orang terlanjur KPR rumah, KPR kendaraan, terus dia taubat, maka itu tidak ada masalah, dia taubat tapi tidak dengan membuka lagi pintu baru dan yang lain sudah halal buat dia. Ini kalau seandainya dari riba. Tapi kalau dari hasil curian, pernah mencuri barang orang lain nggak boleh. Taubatnya harus mengembalikan benda tersebut walaupun Anda butuh. Bolehkah kita berbohong kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua kita tidak cemas dengan keadaan kita? Nggak boleh. Dari mana pintu celah boleh berdusta ini? Nggak boleh, akhi. Yang nggak boleh ukhti berdusta apapun alasannya. Kata Nabi SAW, ucapkan kebenaran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan tinggalkan kedustaan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Tidak boleh. Sifat orang munafik, kalau dia berkata dia berdusta, tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, ucapkan kebenaran walaupun pahit, sampaikan apa adanya. Kalau masalah cemas, jangan cemas. Ibu, ayah, saya alhamdulillah baik-baik saja. Saya sebentar lagi balik, saya sebentar begini, jelaskan apa adanya. Insya Allah tidak ada masalah, gitu kan. Tapi jangan berdusta, karena dosa tidak boleh dalam Islam. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertaubat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Ustaz, apa hukumnya berwudu sebelum tidur tapi sedang haid? Dianjurkan. Orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, itu kan? Yang dilarang saja. Menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan. Apa hukum orang di ruqyah? Boleh saja, tidak ada masalah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi 70 ribu dari umatku masuk surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang tidak tatayur, menggantung nasib sama benda, tidak bertato dan tidak minta di ruqyah. Di sini tidak minta di ruqyah, ruqyah secara etimologi, artinya mantra yang ditiupkan, bukan ruqyah syariah. Makanya selalu disebutkan ruqyah itu ruqyah syariah, ada syariahnya, sesuai dengan syariat. Kalau yang kita baca-baca ayat tadi yang ada di dalam buku panduan ini, itu semuanya adalah yang disesuaikan dengan sunnah, itu ruqyah syariah namanya. Kalau ruqyah saja berarti secara etimologi itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra dukun pun dikatakan ruqyah. Makanya tadi Ibnu Mas'ud mengatakan ar-ruqa, jamak daripada ruqyah, gitu kan? Bagian daripada syirik. Artinya mantra yang disebutkan, bacaan yang ditiupkan tidak sesuai dengan syariat namanya ruqyah juga. Makanya sesuai dengan syariat dikatakan ruqyah syariah, ada tambahannya. Bolehkah suami berkurban atas nama istrinya sedangkan dia kepala rumah tangga? Kalau seseorang mau berkurban untuk orang lain atau mengerjakan ibadah untuk orang lain, siapapun dia, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak, dia harus kerjakan dulu. Kalau dia sudah kerjakan, dia punya duit, bisa beli sapi satu atau beli kambing satu, ada lebih, kemudian istrinya tidak punya duit, dia mau kasih ini loh kamu pakai untuk kamu kurban juga, itu boleh, nggak ada masalah. Tetapi tetap lebih afdal buat dia sendiri. Kita mampu potong 2 ekor, ya 2 ekor buat diri kita sendiri, karena kita memang lebih butuh pahalanya. Kita mampu 10 ekor buat kita semua, nggak usah dikasih ke orang lain. Karena kalau kita punya duit berarti yang kena hukum wajib adalah kita, istri, orang tua, suami. Kalau mereka tidak punya duit, mereka tidak kena hukum wajibnya, kan itu. Sementara kita lebih membutuhkan pahala itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kita membutuhkan pahalanya, karena nggak ada jaminan sudah diterima semuanya. Dan juga memang kita butuh sebanyak mungkin untuk meninggikan derajat di surga, gitu kan? Jadi ulama mengatakan tetap lebih afdal dia dahulukan dirinya. Apakah dalam majlis majlis dalam masjid ba'da azan, majlis ilmu dalam masjid setelah azan boleh dilanjutkan? Majlis itu majlis bid'ah. Apakah kita harus menunggu majlis selesai ataukah membuat jamaah terlebih dahulu?
Tentu saja boleh ya, kalau azan kayak tadi kita, azan waktu kita tunda seberapa menit. Tapi ini bukan berarti tunda sampai keluar waktu. Karena memang biasanya antara azan dengan azan ada durasi. Ada durasi. Ini masih dibolehkan. Mungkin kita tadi kayak makan ambil waktu 5 sampai 10 menit kemudian azan itu bukan sesuatu yang mengeluarkan dari waktunya sebenarnya. Terlebih lagi durasi antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu ukuran 50 ayat. 50 ayat itu lumayan ya, mungkin 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Maka berarti memang di sini ulama mengatakan boleh ya, menunda itu dalam waktu tertentu. Tapi kalau majelis itu majelis yang melanggar sunnah Nabi ya sebaiknya jangan, gitu kan? Jangan dihadiri. Bagaimana caranya? Keluar aja dulu, jangan buat jamaah, nanti jadi fitnah, gitu kan? Jangan buat jamaah, keluar aja dari masjid, duduk mungkin di teras, begitu iqamah atau azan baru masuk sholat insya Allah. Apakah hukumnya menutup aurat bagi laki-laki hanya sebatas ditutup tapi membentuk bentuk kaki seperti jika sedang main bola, memakai celana di atas lutut tapi menggunakan kaos kaki panjang sampai paha? Tetap nggak boleh. Tutup aurat itu artinya tidak memperlihatkan aurat, kelihatan langsung kulitnya atau tidak. Jadi kalau orang pakai celana ketat sama saja dengan tidak pakai celana. Sekarang saya tanya, kalau ada perempuan lewat pakai celana jeans ketat, kira-kira ya, bukankah setiap orang yang lihat sudah tahu bentuk pahanya? Bedanya hanya kalau celana misalnya pakai biru, kalau buka Allah alam warna apa? Gitu kan. Jadi itu sudah membentuk. Laki-laki juga begitu, tidak boleh pakai baju kaos ketat kecuali dengan istrinya lain. Dengan istri silahkan, boleh berdandan, gitu kan? Tapi kalau di depan umum tidak boleh. Dianjurkan kita pakai baju yang luas, yang lebar. Memang begitu. Jadi kalaupun mau pakai main bola, pakai training yang panjang nutupin sekalian. Kenapa harus pakai celana pendek kaos kakinya sampai paha? Seperti pertanyaan ini. Apa enggak ganjil tuh kelihatan? Kayak pakai stocking, gitu kan? Ya enggak usah. Pakai celana yang di bawah lutut dan insyaallah bismillah enggak ada masalah, gitu kan? Apakah diperbolehkan berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang sedang bermusuhan? Misal, demi Allah dan Rasulnya si fulan ingin berbaikan dengan anda dan meminta maaf. Tidak boleh, tidak boleh. Anda boleh mengatakan yang dibolehkan islah dzatu bayyin, memperbaiki dua hubungan orang yang rusak. Misalnya anda mengatakan si A sama B lagi bertengkar, anda mengatakan si B kayaknya mau berbaikan sama anda, tapi karena dia lebih tua, dia nggak mau memulainya. Padahal si B nggak mengatakan itu, gitu kan? Jadi ini yang dibolehkan. Tapi kalau kita pakai sumpah itu nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah juga tidak boleh menggunakan nama Nabi SAW. Anda cuma boleh mengatakan demi Allah. Nggak boleh dikatakan di sini misalnya demi Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW tidak digunakan namanya dalam sumpah ya. Bolehkah menjalankan umroh haji bila menggunakan uang pinjaman dari bank? Sama tadi, janganlah, tidak usah. Ibadah ini akhi. Untuk apa pinjam dari bank? Kecuali Allah alam, saya tidak tahu apa pertimbangannya teman-teman dari perbankan syariah yang sekarang ada program umroh cicil, gitu kan? Itu saya kemarin ketemu sama salah satu praktisi bank syariah, dia mengatakan kami gunakan cara Ustadz, kami datang ke travel, kami tawar travel itu, misal umroh 1.800 US misalnya, umroh reguler 9 hari. Maka kami minta ya, atas nama perbankan syariah ini minta kepada travel diberikan diskon. Berapa diskonnya? $200 misalnya. Baik, perbankan mengambil untung $200 itu lalu dia tawarkan kepada nasabah-nasabahnya dengan harga tetap harga travel $1.800. Caranya konsumen nasabahnya bisa mencicil sampai 12 kali. Dia permudah. Ya, keuntungan yang didapatkan oleh perbankan dari $200 diskon tadi. Apakah ini boleh dalam syariat? Nah, ini memang ada fatwa-fatwa dari majelis-majelis syura ya, yang saya tahu dari yang dibuat oleh teman-teman di bank syariah ini mengatakan boleh, dianggap itu boleh saja karena dijadikan sebagai ajang bisnis. Allahu a'lam. Ustaz, saya pernah mendengar hadis tentang punuk unta. Pertanyaannya, asal mula hadis tersebut? Di zaman sekarang banyak muslimah memakai konde palsu, hampir mendekati ke ubun-ubun. Apakah itu termasuk punuk unta? Memang ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan masalah itu. Kata Nabi SAW, ada dua golongan ahli neraka yang belum saya lihat di zaman saya. Yang pertama adalah ya, di sini dalam hadis dikatakan syurta. Kalau kita sekarang itu mungkin kelompok pengaman. Kayak misalnya polisi, tentara gitu kan ya. Ya, yang memukuli orang-orang dengan pecut-pecut mereka. Sementara mereka dalam keadaan salah gitu kan. Yang kedua adalah para wanita
yang rambut mereka seperti punuk-punuk unta. Kan kalau punuk unta itu ke dalam kemudian naik sekali gitu kan. Jadi diberikan contoh oleh para ulama itu dengan naiknya bagian kepala di belakang, itu kan menyerupai punuk unta. Yang mereka kalau jalan sehingga membuat tubuhnya berlonggak-lenggok dan menarik perhatian lawan jenisnya. Itu hadisnya, itu asal lafadz hadisnya gitu. Jadi memang ada larangan masalah itu. Kalau kita simpulkan Indonesia memang sebenarnya seperti konde itu tidak dibolehkan. Ya, kalau konde sudah mutlak ya, karena konde itu memang tradisi kita biasanya teman-teman atau muslimin yang ada atau kaum masyarakat di Jawa menggunakan konde kalau perempuan gitu kan, agar kelihatan lebih besar bagian rambutnya. Nah itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam. Kalau hanya sekedar Anda kuncir dan memang harus dikunci karena rambutnya panjang, itu tidak termasuk dalam larangan. Tidak termasuk dalam larangan. Tapi yang dilarang itu memang ada sekarang yang dijual jilbab ninja, mungkin yang kecil dirapatkan di wajahnya, terus sengaja memang dibuatin kayak gumpalan, ya bentolan gitu kan. Nah ini termasuk yang menyerupai. Jadi sebaiknya Anda jauhi. Apapun yang dilarang dalam Islam Anda jauhi, insya Allah dapat pahala. Karena ingat ya, meninggalkan sesuatu yang haram itu berpahala loh. Ya. Mengerjakan sesuatu yang wajib berpahala, meninggalkan yang haram itu berpahala. Kalau Anda pernah belajar fikih, itu salah satu definisi, ada kan wajib. Wajib itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Kalau yang kedua sunnah, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa, gitu kan? Yang ketiga haram. Apa itu haram? Ya, mengerjakannya berdosa, meninggalkannya berpahala, gitu. Jadi meninggalkan hal yang haram itu berpahala sebenarnya. Jadi tidak selamanya pahala itu dengan mengerjakan perbuatan, tapi dengan meninggalkan perbuatan haram itu berpahala. Itu juga berpahala gitu kan. Apakah boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor? Apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar. Positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau Anda tidak luruskan, itu berbahaya. Malah kembali kepada kita efeknya. Kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah. Saya mau tanya Ustadz, saya mantan pecandu narkoba. Dulu saya sudah mencoba berbagai cara, tapi selalu gagal. Sekarang saya sudah sembuh 2 tahun tidak menggunakan narkoba. Saya sedang melakukan sebuah terapi narkoba dan di dunia kata dokter hanya terapi ini yang bisa berhasil. Alhamdulillah saya sekarang bisa beribadah, bersosial, kerja dan lain-lain sejak terapi ini. Tapi masalahnya terapi itu adalah substitusi atau pengganti dengan narkoba. Jadi di dalamnya masih ada unsur narkobanya tapi tidak banyak. Apa hukumnya Ustaz? Terus ibadah yang saya lakukan selama ini bagaimana? Mohon petunjuknya Ustaz. Karena dari pengalaman teman-teman saya yang lepas terapi tapi belum kelar, belum selesai, kebanyakan jatuh lagi ke narkoba. Saya takut untuk lepas sebelum terapinya selesai karena semua diawasi oleh dokter karena kita kelar terapinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada hadis Nabi, saudaraku. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Hadisnya begitu ya. Artinya begini, kalau ada dokter yang mengatakan seperti kalimat tadi dan dia mengatakan tidak ada terapi lain kecuali ini, Allahu a'lam. Saya pribadi saya berbicara di alam dai, saya melihat ini keliru. Jadi tidak ada kata-kata tidak mungkin kalau orang mau bertaubat meninggalkannya. Jadi jangan terjerumus menyelamatkan diri dari sihir dengan sihir lagi. Jangan terjerumus meninggalkan khamar, misalnya minuman keras, dengan menyicipinya dengan cara bertahap meninggalkannya. Bukan begitu dalam Islam. Taubat itu kan syaratnya harus meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulangi, lalu menyibukkan diri dengan amal soleh. Lalu kalau Anda tanya apa solusinya Ustaz? Banyak sekali solusi. Dari sisi ibadah, yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah SWT. Sujud, sebentar malam tahajud, sujud dengan tulus kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana dulu saya sudah melakukan pelanggaran ini, saya bertobat padamu. Ya Allah, mudahkan hambamu ini untuk selamat darinya, tanpa ada kecanduan lagi dengan semua ini. Itu misal. Ini secara spiritual, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga Anda boleh menggunakan hal-hal yang dihalalkan dalam agama, seperti mengkonsumsi habbatus sauda, ya, jintan hitam, yang kata Nabi SAW obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Boleh mengkonsumsi madu yang sering dibuat jus misalnya, yang madu itu asli. Kemudian juga boleh menggunakan hal-hal yang haram, di antara di halal misalnya
meminum air zam-zam, gitu kan, sambil berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan insya Allah bisa. Saya sangat yakin itu, kalau saya pribadi sangat yakin. Itu dari sisi spiritualnya. Dari sisi yang lainnya, sisi kehidupan sosial secara manusiawi, pertama, jauhi semua fasilitas yang mengingatkan pada narkoba itu, karena itu akan menjadi penyebab, pemicu. Teman-teman lah, fasilitasnya lah, foto-foto lah, apalah semuanya, gitu kan. Jadi kita harus itu. Yang kedua, perkaya informasi tambahan dengan membaca, dengan melihat bahayanya narkoba itu. Terus kita bubuhi diri kita dengan menonton, melihat cuplikan yang berbahaya, atau membaca sesuatu yang berbahaya tentang masalah itu. Nanti kita akan tinggalkan insya Allah. Dari dua sisi ini, mudah-mudahan saya berharap Allah mudahkan Anda untuk bisa meninggalkannya. Karena saya tidak menemukan celah membolehkan itu, sementara Nabi mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Ya. Tentu kita berdoa untuk saudara kita ini dan seluruh muslimin agar diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan diterima taubatnya insya Allah. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah dari saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Tentu yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak? Jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar. Ustadz itu sering meramal kakak saya. Masalah kehidupan bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam ketergantungan dengan pak ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun, gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah. Dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Nggak benar ini, gitu kan? Nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan. Seperti tadi, bertanya, dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, Masya Allah cukup besar. Dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat dan kemudian, waktu dia bilang kemudian saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya. Gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustadz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya. Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering. Semua Ustadz tahu kalau dia faham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya benar? Iya benar Ustadz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek benar. Suara kakek Anda, benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak,
Kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini. Ditebak-tebak, diterka. Betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia. Betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab. Anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran, maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya. Syaitan menipu manusia dengan cara itu.